teman-teman, kembali dengan channel itu yaitu channel saya Daniel, dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal matematika mengenai program linear. Jadi program linear ini merupakan lanjutan dari materi persamaan dan ketidaksamaan linear antara dua variabel ya. Jadi kalian bisa cek soal-soal tentang program linear, di sana ada banyak sekali, dan kalian bisa tahu bahwa program linear itu dia soal-soalnya pasti dalam bentuk soal cerita. Seperti itu ya. Ini sama seperti soal yang kita akan bahas pada video kali ini. Kalian bisa lihat soal di layar kalian sekarang. Jadi dikatakan bahwa seorang anak diharuskan makan 2 jenis tablet setiap hari. Ada 2 jenis tablet yang dia harus makan setiap harinya. Yang dikatakan terus setelah itu, tablet pertama dia mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Ini untuk tablet yang pertama. Sedangkan tablet vitamin kedua dia mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Oke. Dalam satu hari, anak itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama itu adalah Rp4 per biji, dan tablet kedua itu adalah Rp8 per biji, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah berapa? Jadi di sini kita akan coba pecah satu-satu ya. Yang sebenarnya untuk mengerjakan soal program linear seperti ini, kalian yang pertama harus menerjemahkan soal cerita yang ada ke dalam bentuk persamaan atau ketidaksamaan matematika, seperti itu. Kalian bisa lihat di sini bahwa yang pertama dikatakan bahwa anak tersebut harus makan 2 jenis tablet ya. Jadi anggaplah yang pertama itu adalah tablet 1 dan tablet 2. Seperti itu. Dan ini kalau misalnya kalian untuk memudahkannya, kalian bisa bentuk sebuah tabel ya. Yang pertama kita bisa lihat di sini untuk kalimat yang kedua, tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A. Jadi di sini ada variabel yang lain lagi yaitu vitamin A dan vitamin B. Oke. Tablet pertama dia mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet vitamin kedua dia mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dia akan bentuk tabel seperti ini ya. Oke. Terus setelah itu dalam satu hari anak tersebut memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Saya akan tulis kebutuhan gitu aja ya. Kebutuhan. Kebutuhannya yang anak tersebut perlu itu adalah 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Oke, seperti ini dulu. Kita akan lihat kebutuhannya kan itu dilihat dari vitamin A dan vitamin B-nya ya. Maka kalau kita lihat di sini, maka tablet satunya itu jadi X dan tablet 2-nya jadi Y. Maka kita dapat membentuk sebuah tabel yang seperti ini jadinya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, untuk lebih memudahkan kalian ya. Nah, jadi kan langsung terpeta. Mana tablet 1, perlunya anak tersebut berapa, tablet 1 dan tablet 2 dia mengandung berapa unit vitamin A dan vitamin B, itu sudah terlihat jelas di sini. Dan untuk fungsi tujuannya, kalian bisa lihat di kalimat yang paling terakhir, jika harga tablet pertama adalah Rp4 dan tablet kedua adalah Rp8, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari. Jadi kita bisa lihat bahwa fungsi tujuan untuk soal kali ini itu adalah 4X plus 8Y. Karena X itu menunjukkan tablet 1 dan tablet 1 sendiri itu harganya Rp4. Dan tablet 2 itu adalah Y, dan tablet kedua itu harganya juga Rp8. Oke? Dan berdasarkan tabel ini kita bisa ubah ke dalam bentuk persamaan matematika ya. Kita bisa lihat di sini untuk dari vitamin A, kita bacanya per kolom. Ya. Yang pertama kita lihat di kolom vitamin A, ini ada 5X. 5X ditambah dengan 10Y itu lebih besar sama dengan 20. Nah, sekarang ini mungkin yang agak bingung sebenarnya. Kenapa kok bisa saya tambahkan tanda lebih besar sama dengan dari 20? Kalian harus lihat konteks ceritanya. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 20 unit vitamin A. Berarti kalau memerlukan, dia boleh makan lebih banyak dari 20, tetapi dia tidak boleh makan lebih sedikit dari 20, karena dia perlunya 20 unit kan. Jadi dia nggak boleh makan lebih sedikit dari 20 unit. Oleh karena itu, kita harus nampahin tandanya itu adalah lebih besar sama dengan 20. Begitu juga untuk yang vitamin B ya. Seperti biasa kita baca per kolomnya, kita lihat di kolom vitamin B, itu adalah 3X plus Y lebih besar sama dengan 5. Sama halnya dengan vitamin A tadi. Mengapa ditaruh lebih besar sama dengan? Karena anak tersebut memerlukan 5 unit vitamin B. Jadi kalau memerlukan dia bisa makan lebih banyak dari 5 unit, tapi dia tidak bisa makan lebih sedikit dari 5 unit. Dan seperti biasa untuk X-nya dan Y-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena tidak mungkin anak tersebut memakan -1 tablet, itu tidak mungkin ya. Oke? Jadi kalau sudah seperti ini, tabletnya sudah tidak diperlukan lagi, kita akan coba
tuliskan kembali pertidaksamaan apa saja yang ada dalam soal ini. 5x plus 10y lebih besar sama dengan 20, saya akan coba bagi 5 saja deh, biar lebih sederhana ya. Dia akan jadinya x plus 2y itu lebih besar sama dengan 4. Lalu selanjutnya yang kedua adalah 3x plus y itu lebih besar sama dengan 5. Oke, untuk fungsi tujuannya juga saya hapus sementara, karena nanti kita akan gunakan. Yang pertama, kalau ada soal seperti ini, kita akan buat dulu dalam bentuk diagram kartesius ya. Letak garis-garis ini di mana saja. Untuk membuat persamaan garisnya, kita harus sementara ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Jadi ini kan masih dalam bentuk pertidaksamaan nih. Kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Pastikan untuk gambar kalian dalam diagram kartesius rapi ya. Oke. Saya akan buat seperti ini. Ini untuk sumbu y-nya. Dan ini adalah sumbu x-nya. Oke. Yang pertama, itu adalah x plus 2y sama dengan 4. X plus 2y ini sama dengan 4. Kalau kita masukkan x sama dengan 0 untuk mencari titik potongnya dia terhadap sumbu y, maka kita dapatkan 0 tambah 2y sama dengan 4. Berarti y-nya sama dengan 2. 4 bagi 2 ya. Jadi kita dapat titiknya 0,2. Kalau kita masukkan y sama dengan 0 untuk mencari titik potong terhadap sumbu x, maka kita dapatkan jadinya x tambah 0 sama dengan 4. Jadi kita dapat x sama dengan 4. Berarti ini adalah 4,0. Kita akan coba petakan dulu. Jadi garis x plus 2y sama dengan 4, dia melewati titik 0,2 dan 4,0 ya. Kita akan coba tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itulah. Saya akan coba gunakan warna yang berbeda. Dia melewati titik 0,2 di sini dan 4,0 di sini. Berarti garisnya dia akan menjadi seperti ini. Saya akan gunakan warna hijau ya, misalkan ya. Jadinya seperti ini dia. Nah, ini untuk yang garis yang pertama. Ini untuk garis yang pertama. Oke, untuk garis yang pertama, itu dia persamaannya itu adalah x plus 2y sama dengan 4. Dengan titiknya ini adalah 0,2 dan 4,0. Oke, ini untuk yang garis yang warna hijau. Selanjutnya untuk garis yang nomor 2, itu kan persamaannya itu adalah 3x plus y sama dengan 5 ya. 3x plus y sama dengan 5. Sama seperti tadi ya, saya akan coba percepat saja. Kalau kita cari x sama dengan 0, maka kita dapat jadinya 0 tambah y sama dengan 5. Lalu kita dapat y-nya sama dengan 5. Titiknya adalah 0,5. Dan kalau misalnya y-nya sama dengan 0, maka kita dapat jadinya 3x plus 0 sama dengan 5. Berarti x sama dengan 5/3. Atau 1,6666. Saya nggak akan ubah ke dalam bentuk desimal. Jadi nanti titiknya itu adalah 5/3,0. Oke, seperti biasa kita akan petakan lagi ke dalam diagram kartesius. 0,5 itu di sini ya. Di sini 0,5. Dan 5/3 itu kan 1,666 sekian. Berarti dia pertengahan di antara 1 dan 2 di sini. Saya akan coba gambarkan garisnya itu ke dalam warna yang lain biar lebih jelas. Warna biru ya. Oke, nah seperti ini dia. Ini merupakan garis yang kedua. Garis yang kedua, dia melewati 2 titik lagi seperti tadi, yaitu yang pertama itu ada 0,5 maksud saya. Ini nggak pas banget tapi nggak masalah. Dan yang kedua itu ada 5/3,0. Oke, dan sekarang kan persamaannya kan ini baru persamaannya ya. Sekarang pertidaksamaannya kalau misalnya kita lihat di sini, pertidaksamaannya itu ada 2, yaitu x plus 2y lebih besar sama dengan 4 dan 3x plus y lebih besar sama dengan 5. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, kita harus juga gunakan titik uji dulu untuk menentukan mana daerah penyelesaiannya yang benar. Jadi kita akan gunakan titik ujinya. Titik uji yang biasa kita gunakan itu adalah 0,0. Jadi di sini ya titiknya ya. Di sini 0,0. Oke, pas itu kita masukkan titik ujinya 0,0 ke dalam pertidaksamaannya ini. X plus 2y lebih besar sama dengan 4. Dia kan jadinya kan 0 ditambah dengan 0. Itu lebih besar sama dengan 4. Itu lebih besar sama dengan 4. Berarti dia 0 lebih besar sama dengan 4. Ini tidak benar kan? Pertidaksamaan ini tidak memenuhi. 0 kan tidak lebih besar dari 4. Kalau 0-nya tidak lebih besar dari 4, berarti daerah arsirannya
harus tidak melewati titik 0,0. Jadi kamu harus mengarsirnya itu ke sebelah atas, ke sebelah luar. Jadi dia seperti ini dia. Nah, di sebelah sini. Nih, di sini. Ini ada garis yang pertama. Jadi arsirannya itu adalah tidak melewati titik 0,0. Begitu juga untuk yang kedua, kalau misalnya kita coba gunakan titik uji 0,0, berarti kan 3x plus y 0 tambah 0 itu lebih besar sama dengan 5. 0 tambah 0 kan 0. 0 lebih besar dari 5. Ini kan juga tidak benar. Jadi pertidaksamaan ini tidak memenuhi. Kalau pertidaksamaan ini tidak memenuhi, berarti kan harus pengarsir daerah yang tidak melewati titik 0,0. Berarti kalau yang tidak melewati, berarti dia ke sebelah atas berarti. Nah, di sebelah sinilah dia. Kita akan cari daerah yang diarsirnya dengan 2 warna. Berarti yang di sebelah sini dia arsirannya. Nah, yang di sebelah sini. Nah, di sebelah sini dia. Dengan ada 3 titik yang membatasinya. Yang pertama, titik yang membatasinya itu adalah 0,5 ya. 0,5. Yang kedua itu adalah titik yang membatasinya itu adalah 4,0. Dan yang ketiga, titik yang membatasinya itu adalah perbatasan antara titik perpotongan antara kedua garis ini. Kita bisa gunakan eliminasi atau substitusi ya. Kita akan coba kalikan dengan 2, x plus 2y sama dengan 4. Dia akan menjadi 2x plus 4y sama dengan 8. Dan kita dapat jadinya 3x plus y sama dengan 5. Kita akan eliminasi x-nya. Oh, sorry. Sebentar. Ini saya nggak akan kalikan 2 ya. Yang dikalikan 2 yang bawah yaitu 3x plus y sama dengan 5. Saya akan kalikan dengan 2, dia akan menjadi 6x plus 2y sama dengan 10. Lalu x plus 2y sama dengan 4. Kita akan eliminasi y-nya sehingga dia jadi 6x kurangi x sama dengan 5x sama dengan 10 kurang 4 yaitu 6. X sama dengan 6 per 5. Kalau kita dapat x sama dengan 6 per 5, maka y-nya itu adalah 7 per 5. Kita masukkan ke dalam satu persamaan ini, yaitu anggaplah misalkan x plus 2y sama dengan 4 ya. Jadinya 6 per 5 plus 2y sama dengan 4. Jadi kita dapat 2y sama dengan 4 kurang 6 per 5, lalu dibagi dengan 2 untuk dapat y-nya. Jadi kita dapat titiknya, mereka berpotongan di titik 6 per 5 dan 7 per 5. 6 per 5, 7 per 5. Lalu kita akan gunakan untuk fungsi tujuannya ya. Ini sudah tidak perlu lagi. Fungsi tujuannya tadi saya sudah bilang itu adalah 4x ditambah dengan 8y. Ada 3 titik di sini. Untuk yang pertama itu adalah titik 0,5. Itu anggaplah misalkan anak tersebut tidak membeli tablet 1, tapi dia membeli 5 tablet 2 untuk memenuhi kebutuhannya. Berarti dia perlukan modal sebesar 4 kali 0 ditambah dengan 8 kali 5. Ada Rp40. Ini pengeluarannya dia untuk membeli tablet tersebut. Terus untuk yang kedua, itu apabila dia membeli sebesar 4,0. Kalau 4,0 artinya dia membeli 4 tablet 1, tapi dia tidak membeli tablet 2 sama sekali. Berarti 4 kali 4 itu adalah Rp16. Ini adalah pengeluarannya dia untuk membeli tabletnya. Dan untuk yang ketiga, dia membeli tablet sebesar 6 per 5 dan 7 per 5. Sebenarnya untuk yang ketiga ini tidak perlu lagi kita hitung karena kan tidak ada tablet sebesar 6 per 5 kan. Kan anak tersebut tidak mungkin membeli tablet sebanyak 6 per 5 tablet, itu tidak mungkin. Jadi yang kita lihat sekarang antara nomor 1 dan nomor 2. Yang paling kecil itu adalah Rp16. Jadi dia membeli sebesar 4 tablet 1 dan tidak membeli tablet 2 sama sekali. Jawabannya itu adalah D. Yang ditanya ada pengeluaran minimumnya ya. Seperti itu. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki soal atau pertanyaan yang ingin dibuatkan videonya seperti ini juga, silakan kalian cek dalam deskripsi setiap video kami. Di sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.